Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asyah Dewi Khairina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Merauke dari SMK Negeri 9 Agribisnis dan Agroteknologi Okaba Merauke akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, penghargaan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku tadi, maka yang terbaik adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk mewujudkan hal itu, hindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Posisi kontrol seorang guru. Guru dapat memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajerlah yang paling bijak di antara posisi yang lain. Untuk itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab pada perilakunya, dan mendukung murid agar mendapat solusi atas permasalahannya sendiri. Serta posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Hubungannya dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid,
mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, sedangkan koneksi antar materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan menentukan prakarsa perubahan yang sesuai nilai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari kebutuhan dasar manusia, ternyata permasalahan pada murid terjadi karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi bukan karena seorang anak itu bandel atau jahat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya saya bisa mengelola permasalahan dengan menempatkan posisi sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang biasa terlambat di jam pelajaran pertama, padahal dia sudah berada di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi perbuatan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri agar dapat menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang telah diyakini dan disepakati. Yang harus saya perbaiki adalah saya harus berusaha menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu, saya menjadi orang yang disegani atau ditakuti oleh murid karena kesalahan akan dibayar dengan hukuman atau konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai berusaha menempatkan diri sebagai manajer, membuka komunikasi dengan murid agar mengetahui apa yang dibutuhkan dan membuat kesepakatan atas perubahan yang diyakini sehingga murid mengerti bahwa perubahan tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Iya, saya pernah menerapkan, namun hanya pada tahap 2, memvalidasi perbuatan yang salah, menanyakan alasan murid mengapa melakukan kesalahan tersebut, biasanya dengan kalimat, "Kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti ini." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun dapat dilaksanakan di lingkungan rumah sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik atau karakter yang diterapkan di mana saja. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, semangat menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.